Selamat siang kepada Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Karen Natasha Evangeline dengan NIM 057146575 Prodi Sistem Informasi UPBJJ Pangkal Pinang. Pada tugas ketiga ini, saya diminta untuk membuat tugas mengenai transaksi dan database. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penggunaan storage procedure, transaction, commit, dan rollback pada database MySQL. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa database merupakan kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan dapat diakses menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS. Salah satu DBMS yang paling banyak digunakan adalah MySQL. Untuk berinteraksi dengan database, digunakan bahasa SQL atau Structured Query Language. SQL memiliki berbagai fungsi seperti menambahkan data menggunakan insert, menampilkan data menggunakan select, mengubah data menggunakan update, menghapus data menggunakan delete. Kemudian selanjutnya, transaction adalah sekumpulan perintah SQL yang dianggap sebagai satu kesatuan proses. Misalnya pada sistem perbankan, ketika terjadi transfer uang, saldo rekening pengirim dikurangi, sedangkan saldo rekening penerima ditambah. Kedua proses tersebut harus berhasil bersama-sama. Karena itu, digunakan transaction untuk memastikan seluruh proses berhasil atau seluruh proses dibatalkan. Dalam MySQL, transaction biasanya diawali dengan perintah start transaction. Setelah itu, beberapa perintah SQL dapat dijalankan sebelum akhirnya disimpan secara permanen atau dibatalkan. Setelah seluruh proses dalam transaction berhasil dijalankan, maka perubahan data perlu disimpan secara permanen. Perintah yang digunakan adalah commit. Commit ini berfungsi untuk menyimpan seluruh perubahan data, mengakhiri transaction, dan membuat perubahan menjadi permanen di database. Contohnya di sini SQL start transaction. Pada contoh selanjutnya, selain commit, terdapat perintah lain yaitu rollback. Rollback digunakan untuk membatalkan seluruh perubahan yang terjadi selama transaction berlangsung. Setelah perintah rollback dijalankan, perubahan yang dilakukan sebelumnya akan dibatalkan dan database kembali ke kondisi semula. Fungsi rollback ini sangat penting ketika terjadi kesalahan input, terjadi kegagalan sistem, dan ada perintah yang tidak berhasil dijalankan. Dengan demikian, integritas data tetap terjaga. Pada bagian berikutnya, saya menjelaskan mengenai storage procedure. Storage procedure adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan dalam database dan dapat dipanggil kembali kapan saja. Keuntungan dari storage procedure ini yaitu mempermudah penggunaan, meningkatkan keamanan, mempercepat eksekusi yang kemudian dijalankan menggunakan perintah call. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat praktik transaction ini yaitu yang pertama di sini kita pilih data rumah sakit, kemudian kita pilih rutin. Setelah itu kita pilih export di sini. Kemudian kita masukkan kode program yang sebelumnya telah Ibu kirimkan. Setelah itu, kita tekan go. Maka di sini transaksi 1 telah berhasil. Selanjutnya di sini kita akan membuat menggunakan commit.
Sama seperti tadi, kita pilih routines, kemudian kita tekan export, lalu kita masukkan kembali kode yang telah ibu berikan ini, yang di sini sudah ditambahkan commit, dan selanjutnya kita tekan go lagi. Nah, sama seperti sebelumnya, sekarang kita akan menggunakan rollback. Kita tekan routines, pilih export, lalu kita copy kode program, dan di sini kode programnya untuk rollback, dan kita tekan go. Terakhir untuk transaksi 4 di sini kita tekan routines, kemudian kita export lagi. Di sini kita menggunakan dan yang terakhir yaitu transaksi 4, kita copy lagi di sini, kemudian kita paste dan kita tekan go. Nah, maka di sini transactionnya sudah selesai. Dan untuk tugas kedua, kemungkinan saya tidak bisa membuatnya karena laptop saya kurang mendukung. Jadi saya hanya mengirimkan bagian transaction saja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya ini masih banyak yang kurangnya, dan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya yang sangat singkat ini. Sekian dan terima kasih.
menggunakan kode in pivot array. Pivot di sini dipilih dari elemen terakhir. Kemudian program membandingkan semua elemen dengan pivot. Jika lebih kecil dari pivot, kita pindahkan ke kiri. Jika lebih besar, tetap di kanan. Kemudian untuk proses swap di sini kita menggunakan kode intemp RI sama dengan RJ sama dengan temp. Ini digunakan untuk menukar posisi data. Setelah semua proses selesai, maka hasil akhir sortingnya akan menampilkan ini angka 5, 7, 8, 12, 23, 32, 32, 34, dan 62. Data ini telah berhasil diurutkan dari kecil ke besar. Kemudian untuk analisis kompleksitas quicksort, sini best case dan average case. Nah, kompleksitas quicksort yaitu O n log n, karena array dibagi menjadi bagian kecil secara efisien. Dan untuk worst case nya kita menggunakan 0 dalam kurung n kuadrat, yang terjadi jika pivot selalu menjadi elemen terbesar atau terkecil. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa quicksort ini termasuk ke dalam algoritma sorting yang cepat dengan menggunakan metode divide dan conquer, dan juga bekerja dengan pivot dan partition. Quicksort ini sering digunakan karena performanya efisien untuk data yang besar. Sekian video penjelasan saya mengenai program Java untuk memenuhi tugas kedua saya ini. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen telah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih.